Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran fisika di kelas 10. Kali ini kita masuk ke pembelajaran gerak lurus. Nah, untuk gerak lurus sendiri itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan sendiri, yang pertama syaratnya adalah kecepatannya konstan. Jadi bergeraknya itu kecepatannya tetap dari waktu ke waktu. Kalau GLBB berarti kecepatannya itu dia berubah teratur. Dari misalkan 5 ke 10, 10 ke 11, 10 ke 15, 15 ke 20 dan seterusnya. Jadi berubahnya itu teratur. Itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk perbedaannya sebelum kita masuk ke pembelajaran itu, tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yang pertama adalah supaya anak-anak dapat menentukan, yang pertama adalah jarak, kemudian perpindahan, bedanya antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, pada gerak GLB, oke ya. Jadi yang pertama siswa dapat menentukan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan pada gerak lurus beraturan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat menentukan hasil operasi hitungnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu dua tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bagaimana untuk materi dan selanjutnya kita masuk ke materi. Gerak lurus beraturan. Atau GLB, kita singkat GLB. Syaratnya untuk GLB itu adalah apa? Jadi syarat untuk GLB itu adalah V-nya harus konstan. Nah, karena dia bergerak lurus teratur itu artinya apa? Jadi misalkan sepeda motoran di kecepatan 20 meter per sekon misalkan, ya 20 terus konstan, tidak kamu gas, nggak kamu rem, itu namanya adalah V-nya konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, maka percepatan atau akselerasinya itu adalah 0. Percepatan itu apa? Percepatan itu bertambahnya kecepatan. Nah, karena tadi V-mu itu tidak bertambah, tidak berkurang, maka A-nya adalah 0. Nah, untuk rumusan GLB di SMP kamu kenal yang namanya rumus segitiga, ada S, V, dan T. Tapi di SMP dulu kamu hanya tahu S itu langsung jarak, V kecepatan, T itu waktu. Tapi untuk pembelajaran ini S itu dia bisa bernilai 2 pengertian. S itu yang pertama dia bisa memiliki pengertian jarak. Yang kedua, S itu memiliki pengertian perpindahan. Nah, di sini untuk jarak itu adalah besaran skalar. Skalar itu artinya adalah dia tidak memperhitungkan arahnya, tapi yang dibutuhkan hanya nilainya saja. Kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Arahnya itu berpengaruh. Artinya perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhirnya itu di mana. Itu perpindahan. Nah, karena ada dua pengertian di S ini, jarak dengan perpindahan, maka V-nya dia juga bernilai 2. Yang pertama, V itu dia bisa bernilai kecepatan. Yang kedua, V itu bisa bernilai kelajuan. Nah, di sini kecepatan itu adalah yang besaran vektor. Kelajuan adalah besaran skalar. Maka nanti ketika kamu yang ditanyakan adalah kelajuan, maka S per T ini kan gini, V kali T, yang sini pembagiannya. Ketika ditanyakan berapa kelajuannya, maka S per T yang digunakan berarti S-nya yang digunakan juga yang skalar, berarti jarak. Gitu. Tapi kalau yang ditanyakan berapa kecepatan, dan S yang dipakai di sini adalah perpindahan. Nah, supaya lebih jelas lagi antara jarak dengan perpindahan, maka kita lihat dulu untuk soal yang berikut. Nah, kita ilustrasi dari soal yang berikut dulu.
Misalkan ada seorang anak, dia harus bergeraknya misalkan yang pertama adalah 8 meter ke arah timur. Berarti gambarkan seorang anak sini, dia bergerak 8 meter ke arah timur, kemudian bergerak lagi 4 meter ke arah utara, 4 meter ke arah utara, kemudian dia berbelok ke arah barat sejauh 5 meter. Berarti seperti ini, berbelok 5 meter. Nah, ketika dari posisi awal ke posisi akhir, dia membutuhkan waktu, misalkan waktu tempuhnya itu misalkan berapa, 100 detik misalkan, atau misalkan 1 menit lah, 1 menit misalkan, 1 menit. Yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa jaraknya, yang kedua, berapa perpindahan, yang ketiga, berapa kecepatan, yang keempat, berapa kelajuannya. Oke ya. Nah, sekarang membedakan antara jarak dengan perpindahan. Yang pertama, jarak. Jarak tadi itu adalah besaran skalar. Artinya apa? Arahnya tidak berpengaruh. Maka bagaimana maksudnya? 8 meter ke arah timur berarti di sini 8. 4 meter ke arah utara berarti 4. 5 meter ke arah barat berarti 5. Maka nilainya semuanya adalah penjumlahan atau total dari lintasan yang ditempuh, itu namanya jarak. Jadi di sini jaraknya adalah 17 meter. Yang kedua sekarang untuk perpindahan. Nah, karena perpindahan itu adalah besaran vektor, maka kamu harus melihat posisi awal hingga posisi akhirnya di mana. Jadi awalnya kan dia di sini posisinya, posisi akhir dia ada di titik sini. Maka yang mana yang namanya perpindahan? Yang namanya perpindahan itu adalah dari awal ke akhir tarik garis. Nah, tarik garisan ini namanya adalah perpindahan. Berpindah sejauh berapa? Jadi kalau yang sini adalah jarak, maka perpindahan adalah posisi awal ke posisi akhir. Maka ketika kamu lihat seperti ini, berarti ini sama seperti Pitagoras. Tapi tidak selamanya perpindahan itu harus Pitagoras, tidak, tergantung dulu. Karena kebetulan ini adalah Pitagoras ya, sisi miring. Ini perpindahannya. Atau S gini ya, ini perpindahan vektor, ada lambang atasnya. Berarti tinggi yang sini berapa? 4 ya. Yang sebelah sini berarti, nah ini 8, yang sini 5, kan gitu. Ini kita mintakan yang sini ya, berarti sini 5, sini 8, berarti 8 kanan plus kiri minus, berarti 8 kurang 5, berarti di sini 3. Itu yang dinamakan vektor, arahnya berpengaruh. Ke kanan berarti positif 8, ke kiri 5 berarti negatif 5, kan gitu. Maka berapa nilai S-nya? Berarti akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Akar 16 plus 3 kuadrat 9. Akar dari 25, maka perpindahannya adalah sejauh 5 meter. Tuh. Sekarang yang ketiga yang diminta, kecepatan. Nah, kecepatan tadi besaran vektor. Maka V-nya di sini yang dipakai untuk S per T, S yang dipakai adalah yang perpindahan. Karena vektor, maka S yang dipakai adalah yang perpindahan. Seperti itu. Perpindahannya berapa? 5 meter. Waktunya dalam 1 menit. 1 menit itu berarti berapa detik? 60. Satuannya berarti di sini 5 meter, 60 kan? Ini. Berarti berapa ini? 1 per berapa? 12 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Kalau yang ditanyakan berapa kelajuannya, sama, karena kelajuan itu skalar,
berarti ya F sama dengan S per T. V sama dengan S per T, maka yang dipakai di sini adalah yang jarak, S yang jarak. Gini ya. Berarti di sini 17 per 60 meter per sekon. Gitu ya. Jadi untuk GLB itu berlaku perbedaan antara jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Jadi kamu harus paham antara membedakan jarak dengan perpindahan. Kalau jarak berarti total lintasan yang dia tempuh. Tapi ketika perpindahan yang diminta adalah posisi awal, posisi akhir. Misalkan, contoh lain misalkan, ada anak mengelilingi lintasan persegi panjang misalkan dari posisi A, dia bergerak misalkan 1 kali putaran, ini kan 1 kali putaran, berapa perpindahannya? Ya kamu lihat posisi awal dia di sini bergerak 1 kali putaran, berarti kan posisi akhir dia juga di sini. Maka posisi awal di sini, posisi akhir di sini, berarti apakah dia berpindah? Tidak, maka perpindahannya adalah 0. Tapi jaraknya berapa? Jaraknya tetap. Ini berapa, dan berapa. Jadi ini namanya jarak, lintasan tempuhnya. Tapi kalau perpindahan posisi awal di mana, posisi akhir di mana. Kalau posisi awal dengan posisi akhirnya dia tetap, maka perpindahannya adalah 0. Gak lurus berubah beraturan atau biasanya kita singkat dengan GLBB. Nah, syaratnya untuk pembelajaran GLBB itu yang pertama, V-nya itu adalah berubah teratur. Jadi misalkan dari kecepatan 5 naik jadi 10 ke 15 ke 20, artinya berubahnya itu teratur, sehingga percepatannya menjadi konstan. Percepatan itu apa tadi? Bertambahnya kecepatan dari 5 ke 10 ke 15, bertambahnya akan konstan, nambah 5 terus kan. Nah, artinya pertambahannya yang sama itu artinya pertambahan kecepatan yang sama itu artinya percepatannya konstan. Nah, masuk ke rumusnya GLBB itu ada 3. Yang pertama ada VT sama dengan V0 plus minus AT. VT itu adalah kecepatan ketika di T berapa. V0 itu adalah kecepatan awal, jadi bukan kecepatan awal itu tidak selamanya bernilai 0. Jadi V0 itu kecepatan saat awal bergerak itu berapa. Kalau misalkan dia dari diam ke bergerak ya berarti kecepatan awalnya 0. Seperti itu ya. Kemudian ada A itu bisa bernilai percepatan, bisa bernilai perlambatan. Maka ini pengaruhnya di plus minusnya ini. Ketika bergeraknya dia dipercepat, maka kamu menggunakan yang plus. Ketika misalkan dia direm, mobil direm, berarti kan mengalami perlambatan, maka menggunakan nilai yang minus. Kemudian ada rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2ASS, itu berarti perpindahannya bergerak sejauh mana. Kemudian yang ketiga, S sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, cara untuk menggunakan ketiga rumus ini yang mana? Tinggal kamu lihat nanti di soal yang pertama yang harus kamu ingat adalah dia nyari apa dulu. Jadi misalkan yang ditanyakan dia mencari waktu, berarti yang rumusan waktu itu ada di rumus 1 dan 3. Kemudian tinggal kamu cari yang diketahui itu ada apa saja. Kalau misalkan nyari waktu ada kecepatan awal, kecepatan akhir, berarti kamu menggunakan rumus yang pertama. Kalau kamu mencari waktu tapi nggak ada kecepatan akhirnya, hanya ada jarak, berarti kamu menggunakan yang rumus 3. Jadi ketiga rumus ini sebenarnya kalau dibolak-balik hasilnya pasti nanti akan sama. Jadi kamu menggunakan rumus 1, rumus 2 ataupun rumus 3, hasilnya pasti sama. Cuma nanti yang lebih cepat adalah kamu yang pertama cari yang dicari itu apa, kemudian yang diketahui itu apa, baru dianalisis mau menggunakan rumusan yang mana. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon, kemudian tiba-tiba direm. Dalam waktu 6 detik kecepatannya jadi 20 meter per sekon, hingga kemudian dia berhenti total. Tentukan yang pertama adalah waktu yang diperlukan mobil dari saat direm hingga berhenti. Kemudian yang kedua, jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti. Berarti kita coba visualkan dulu. Berarti kan gini, yang pertama mobil itu kan dari keadaan
bergerak 50 meter per sekon. Nah, ketika 6 detik, saat T-nya itu 6 sekon, V-nya jadi 20 meter per sekon, iya kan? Kemudian entah dalam waktu berapa hingga V-nya dia berhenti itu kan artinya kecepatannya 0 meter per sekon. Ini gini ya. Nah, misalkan kita coba visualkan, berarti ini kan ini T-nya berapa kan gitu. Nah, sekarang kita coba dulu cari yang diketahui apa saja. Yang diketahui yang pertama ada V 50 meter per sekon, V1 lah ibaratnya ya. Kemudian ada V2 20 meter per sekon. Kemudian ada V3 0 meter per sekon. Oke, dari sini ke sini ada T1, misalkan kita ibaratkan T1 6 sekon. Kemudian T-nya berapa? Berarti yang sini yang ditanyakan ya. Ditanyakan yang pertama yang ditanyakan adalah berapa T total. T total. Yang kedua, berapa jarak tempuh totalnya? S total. Oke. Jadi yang pertama, sebelum mencari waktu total, ini kan sudah diketahui 6 detik. Berarti dari 20 ke 0 itu T-nya berapa kan belum tahu. Maka kita cari. Oke, sekarang kita analisis mencari T. Dilihat lagi. Mencari T bisa dari rumus 1 dan 3 ya. Kemudian kalau kita dalam keadaan yang sini, berarti kan kecepatan awalnya yang 20, kecepatan akhirnya yang 0 ya kan. Maka ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita menggunakan yang rumus yang pertama, kecepatan awal kecepatan akhir. Karena di sini kan tidak diketahui jarak ya, maka nomor 3 gugur rumusnya. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Berarti di sini misalkan kayak gini ya. Mencari T2. Di sini mencari T2. Maka kalau mencari T2, kecepatan awalnya kita menggunakan yang ini ya, 20 meter per sekon. Kecepatan akhirnya berarti yang 0. Tadi kita sudah menganalisis, kita mau menggunakan rumus yang pertama. Berarti di sini ada VT sama dengan V0. Nah, karena dia dari bergerak 20 ke 0, berarti kan diperlambat, maka kita menggunakan nilai minus. VT sama dengan V0 min A kali T. Masukkan VT nya berarti 0, V0 nya berarti di sini 20 min A kali T. Oke, jadi kita lanjutkan. VT masukkan 0, V0 nya 20 min A kali T. Pindahkan ruas, berarti A kali T sama dengan 20. Dilihat percepatannya berapa, kan nggak ada, waktunya juga nggak ada, berarti kan nggak bisa. Nah, caranya kita cari dulu percepatan dari rumus mana. Berarti dilihat yang diketahui semuanya, keadaan awal ada, keadaan akhir ada, waktunya ada. Berarti kita cari dari keadaan yang sini dulu ya. Kita cari dulu, berarti dari apa? VT sama dengan V0 min AT. Kita cari dulu dari keadaan 1. VT nya berarti di sini, ini saya tulis di sini keadaan 1 ya. Nah, mencari A, mencari nilai A dari keadaan 1. Kalau dari keadaan 1 berarti kecepatan akhirnya adalah yang 20. Kecepatan awal berarti 50 min A, T-nya berarti 6. Maka di sini min A kali T, 50 dipindah 20 min 50 berarti min 30 sama dengan min AT. T-nya 6 ya. Min A kali 6. Min kan bisa dicoret ya. Berarti 30 sama dengan 6A, maka A-nya di sini ketemu 30 per 6. A-nya ketemu 5 meter per sekon kuadrat. A-nya perlambatan itu akan selalu sama.
dari awal 50 sampai ke 0, berarti dia akan berkurang, kecepatannya akan berkurang dari 5 berkurang terus. Jadi 50 ke 45 ke 40 akan berkurang sama. Berarti karena A nya sudah dapat di sini, maka kamu tinggal masukkan ke sini ya. Lanjut ke sini. Berarti kan ini tak tulis lagi ya. A kali T sama dengan 20. A nya masukkan di sini. 5 T sama dengan 20, maka T nya di sini untuk T2 20 dibagi 5, berarti T2 ketemu 4 sekon. Itu ya. Maka untuk T total berarti T1 tambah T2, kan dari awal direm hingga dia berhenti, berarti T nya total sama dengan 6 plus 6 plus 4, maka 10 detik. Maka dia membutuhkan waktu 10 detik dari pertama kali direm hingga berhenti total. Seperti itu untuk jawaban yang A. Sekarang yang B, yang ditanyakan berapa jarak tempuh. Nah, kita lihat lagi untuk rumusan jarak itu berarti bisa dirumus 2, bisa dirumus 3 ya. Kalau mau pakai rumus 2, kecepatan akhirnya ada, total itu udah semuanya, kecepatan akhirnya ada, kecepatan awalnya juga ada, A nya juga ada, berarti bisa. Yang ketiga misalkan V0 nya ada, T nya ada, A nya, T nya juga bisa, 2 sama 3 dua-duanya bisa, ya sudah, berarti tinggal salah satu saja dipilih. Seperti itu ya. Misalkan kita pakai rumus yang kedua, misal VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ingat pakai minus V0 kuadrat min 2A AS, masukkan kecepatan akhirnya berarti kan 0 kuadrat, V0 nya berarti 50 kuadrat min 2, A nya berarti 5, S nya berarti tadi yang ditanya, berarti 5 kali 2 kan 10 ya, 0 sama dengan 25 ini ya, min 10 S, min 10 pindahkan 10 S sama dengan 2500, maka S nya ketemu 2500 per 10, 250 meter. Atau kalau misalkan nggak percaya, saya mau pakai yang rumus yang ketiga, boleh, kita coba buktikan. S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. V0 nya kecepatan awal berarti dari 50, T nya berarti harus pakai T total ya, 50 kali 10 min setengah, A nya 5, T nya T totalnya 10 kuadrat, berarti di sini 500 min setengah kali 5, 10 kuadrat kan 100 kali 5 berarti 500, setengahnya berarti 500 dikurangi 250, maka hasilnya jarak total tempuhnya adalah 250, sama. Jadi seperti itu. Jadi untuk penyelesaian soal untuk GLBB yang paling mudah, kalau misalkan kamu susah berarti ya kamu visualkan saja dulu bentuknya itu seperti apa yang diminta gitu ya. Ketika sama seperti ini kita mencari T misalkan, stagnan, berhenti, A nya tidak ada, T nya tidak ada, berarti kita harus cari alternatif lain. Cari A nya dulu dari mana? Dari keadaan pertama ini, ketemu, masukkan, dapat ya. Terus yang kedua juga gitu, B, ternyata rumus mencari jarak di rumus 2 dan 3, rumus 2 memenuhi semua, rumus 3 juga memenuhi semua, ya akhirnya tinggal dipilih. Ternyata kalau kita buktikan dua-duanya hasilnya akan sama gitu. Oke, sekian untuk hari ini pembelajaran GLB dan GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.